Oke, selamat siang. Selamat bertemu kembali untuk perkuliahan kita yang ketiga, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas bab 2 yang judulnya adalah Fraud Principles. Jadi prinsip-prinsip fraud itu yang akan kita bahas. Nah, di prinsip-prinsip fraud ini sebenarnya nanti akan dipelajari mengenai apa sih fraud itu sebenarnya gitu. Secara prinsip dia apa sebenarnya fraud itu, kemudian mengapa orang melakukan fraud, kemudian bagaimana perkembangan fraud yang terjadi terakhir yang berhasil direkam oleh CFE, Association Certified Fraud Examiner. Ya, jadi mereka membuat semacam kajian survei mengenai kondisi fraud. Itulah yang disajikan, dipaparkan di bab ini. Oke, kita mulai langsung kepada subbab yang pertama. Apa itu fraud? Itu sebenarnya di bagian pertama ini dibahas mengenai apa itu fraud. Fraud itu sebenarnya memiliki makna yang sangat beragam gitu. Artinya hampir banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa digolongkan kepada fraud. Nah, sehingga dikatakan bahwa fraud itu memiliki makna yang berbeda bagi berbagai orang yang berbeda pada situasi yang berbeda. Jadi sangat variatif sebenarnya fraud itu. Nah, fraud itu sebenarnya bisa digolongkan sebagai sebuah penipuan gitu. Penipuan yang sengaja, yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesetaraan. Jadi kalau orang tidak jujur, itu bisa digolongkan sebagai orang fraud. Orang yang berlaku tidak benar bisa digolongkan sebagai fraud. Kemudian orang yang tidak adil juga bisa digolongkan sebagai fraud. Orang yang memperlakukan satu orang yang berbeda dengan orang yang lain, padahal dia seharusnya diperlakukan sama, itu juga bisa dikatakan sebagai fraud. Jadi fraud itu sangat bermacam-macam. Secara konsep, fraud itu sangat bermacam-macam. Maknanya bisa berbeda bagi berbagai orang yang berbeda pada situasi yang berbeda gitu. Nah, sebenarnya fraud itu atau penipuan itu tidak hanya berkonotasi negatif. Kadang-kala diperlukan juga menipu untuk membela diri atau bertahan hidup. Sehingga harus dibedakan mana yang dia berbohong untuk misalnya membela diri, mana dia berbohong untuk dia bertahan hidup. Jadi fraud itu tidak bisa dikatakan selalu salah, karena pada situasi yang berbeda kadang-kadang orang itu terpaksa berbohong gitu, untuk membela diri. Berbohong kepada penjahat misalnya, itu kan untuk membela diri. Sehingga pada kondisi yang seperti itu, pada orang dalam situasi seperti itu fraudnya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak menyalahi norma-norma etika gitu. Nah, fraud itu juga bisa melukai orang gitu. Kenapa fraud bisa dikatakan melukai orang? Pertama, melukai fisik maupun melukai keuangan seseorang. Kalau orang diperas, mungkin secara fisiknya akan dari pemerasan nih misalnya. Ada seorang diperas, diancam, nah itu secara fisik. Kalau tidak menyerahkan uang maka akan dipukul misalnya. Nah itu kan bisa melukai secara fisik. Kemudian juga bisa melukai keuangan seorang, misalnya seorang bekerja di sebuah toko mengambil uang majikan. Nah ini kan secara keuangan bisa melukai orang yang diambil
uangnya gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita untuk memahami apa itu fraud, kita coba melihat pada situasi-situasi pada kondisi-kondisi tertentu. Fraud itu kadang-kadang juga, jadi seperti yang diungkapkan di buku, fraud as a crime. Jadi fraud itu bisa sebagai sebuah kejahatan. Kapan fraud dikatakan sebuah kejahatan? Kapan disebut sebagai corporate fraud? Kapan disebut sebagai manajemen fraud? Kapan disebut hukum itu sebagai perbuatan melawan hukum misalnya? Nah, itu untuk memahami fraud itu lebih jelas, mungkin kita bisa mencoba mengaitkan fraud itu dengan hal-hal tadi. Yang pertama mungkin fraud as crime. Kapan fraud dikatakan sebagai kejahatan? Dia akan dikatakan sebagai kejahatan apabila orang yang melakukan fraud itu tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, bagi kelompoknya, dengan menggunakan cara yang melawan hukum atau cara yang salah, sehingga dia bisa dikategorikan bahwa fraudnya itu sebagai sebuah kejahatan gitu ya. Nah, kemudian kapan disebut sebagai corporate fraud? Nah, corporate fraud itu adalah fraud yang terjadi dalam sebuah korporasi. Biasanya corporate fraud itu dilakukan oleh pegawai gitu, yang mengambil misalnya aset perusahaan, melakukan penggelapan gitu. Nah, itu corporate fraud. Nah, ada juga yang disebut sebagai manajemen fraud. Misalnya, apa itu manajemen fraud? Nah, manajemen fraud ini biasanya dimotivasi oleh keinginan-keinginan dari manajemen untuk mendapatkan bonus atau mendapatkan peningkatan jabatan misalnya. Nah, untuk mendapatkan itu dia biasanya melakukan fraud dengan cara misalnya menyajikan data kinerja yang salah gitu, dan secara sengaja dibuat salah dengan tujuan untuk keuntungan tertentu. Contoh misalnya kinerja yang harusnya 10.000 sengaja disajikan dengan salah digunakan 100.000 gitu. Tujuannya supaya terlihat perusahaannya kinerjanya bagus sehingga dia bisa mendapatkan bonus gitu kan. Nah, ini contoh dari manajemen fraud, manajemen yang melakukan fraud untuk tujuan-tujuan pribadi, keuntungan tertentu dengan cara yang salah gitu kan. Dengan cara dia menyajikan laporan yang salah sengaja di markup dan sebagainya. Nah, kemudian ada layperson definition of fraud. Jadi orang awam mendefinisikan fraud itu sebagai ketidakjujuran dalam bentuk penipuan yang disengaja atau kebohongan dalam menjanjikan fakta yang material atau kesengajaan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, itu kalau definisi dari orang awam. Nah, kalau ACFE sendiri mendefinisikan fraud itu sebagai apa? Nah, ACFE mendefinisikan fraud itu jadi kalau ACFE cenderungannya dia menganggap fraud itu adalah occupational fraud, jadi fraud yang terjadi di tempat kerja yang dilakukan oleh pegawai. Nah, mereka mendefinisikan fraud itu adalah menggunakan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan disengaja atau mencuri sumber daya atau aset di tempat kerja. Nah, itu yang digolongkan sebagai fraud kalau menurut ACFE. Karena ACFE-nya itu lebih cenderung dia membahas fraud occupational, jadi fraud yang terjadi di tempat kerja. Nah, kemudian fraud as a tort. Fraud itu sebagai perbuatan melawan hukum. Kapan fraud itu dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Apabila fraud itu diikuti oleh niat atau ada mens rea di situ, gitu. Ada niat. Dia ngambil uang, tapi sebenarnya bukan untuk dia, gitu. Itu bukan fraud. Artinya dia ngambil uang, tapi dia tidak untuk digunakan oleh dia. Dia ngambil uang untuk membantu orang lain dan sebagainya. Mungkin itu tidak bisa digolongkan. Atau dia menyebabkan perusahaan rugi, tetapi bukan melalui cara dia mengambil uang perusahaan untuk kepentingannya dia sendiri. Mungkin ada karena kesalahan pengelolaan
perusahaan sehingga perusahaan itu mengalami kerugian misalnya. Itu tidak bisa digolongkan sebagai fraud. Demikian juga kalau ada, mungkin sering kita dengar ada kasus-kasus korupsi yang tidak terbukti sebagai korupsi, tapi hanya kesalahan administratif misalnya. Nah itu sering kita dengar itu dalam sidang seperti itu. Yang tidak terbukti sebagai korupsi, hanya kesalahan administratif. Kenapa bisa begitu? Karena di sana dia fraud, ada uang hilang gitu. Tapi sebenarnya dia tidak ada niat untuk menghilangkan uang itu. Tidak ada niat sebenarnya dia untuk melakukan itu. Itu hanya terjadi karena ada yang kesalahan, manajemen dan sebagainya. Nah itu tidak bisa digolongkan sebagai fraud. Nah dia akan digolongkan sebagai fraud yang melanggar hukum apabila mens rea-nya ada dan jelas. Nah di situ baru bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan coba memahami fraud itu dengan melihat sinonim bedanya antara fraud, theft, dan embarrassment. Fraud itu jelas kecurangan, theft itu pencurian, embarrassment itu penggelapan. Nah kita coba bedakan apa sih bedanya sebenarnya fraud, theft, dan embarrassment. Kalau fraud tadi sudah jelas, memperoleh keuntungan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak etis, itu bisa dikatakan sebagai fraud. Nah sedangkan pencurian itu apa? Kemudian penggelapan itu apa? Nah kalau pencurian itu atau larceny disebut dalam bahasa Inggrisnya, itu mengambil milik orang lain dengan niat untuk memilikinya. Kemudian si pelaku itu mendatangi barang milik orang lain dan mengambilnya secara ilegal. Nah itu mencuri. Jadi mengambil milik orang, kemudian dikuasai sendiri. Nah itu namanya pencurian. Nah kemudian apa bedanya dia dengan penggelapan? Nah kalau penggelapan itu lebih cenderung kepada si pelaku tidak mendatangi barang itu karena barang itu sudah ada dalam penguasaan dia. Kemudian barang yang ada dalam penguasaan dia ini dia gunakan untuk kepentingannya dia sendiri, atau dibalik namakan atas nama dia sendiri, itu disebut sebagai penggelapan. Contoh sederhananya gini, kalau mencuri misalnya si A mencuri laptop itu diambil ke ruangan saya misalnya, itu diambil, itu mencuri. Kalau penggelapan contohnya adalah laptop ini milik saya, milik kantor, kemudian pegawai saya yang pegang, karena dia sering pinjam untuk ngetik sebagainya, dia sering pinjam, mungkin kadang-kadang dibawa pulang, tapi suatu ketika kemudian laptop ini dia jual, kemudian uangnya dia gunakan untuk dia sendiri. Nah itu bisa digolongkan sebagai penggelapan. Nah itu bedanya. Jadi saya harapkan saudara bisa tahu nanti, bisa membedakan fraud, theft, dan embarrassment. Oke? Nah kemudian kita lanjutkan kepada classic fraud research. Kita coba membahas beberapa penelitian klasik tentang fraud yang mungkin nantinya menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi pengembangan ilmu akuntansi forensik ini ke depan gitu ya, sampai sekarang. Nah yang pertama penelitian tentang penelitiannya Sutherland dan Creasy. Ini dia meneliti dan menyimpulkan bahwa kecurangan itu identik dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Jadi identik dengan white collar crime, kecurangan itu identik dengan itu. Nah kemudian dia meneliti lebih lanjut dan menghipotesiskan gitu, bahwa kecurangan itu akan terjadi ketika pelaku merasa bahwa hasil kecurangan itu akan menghasilkan lebih tinggi daripada konsekuensi yang harus diterima. Orang akan berbuat curang apabila dia merasa keuntungan yang dia peroleh dengan curang itu akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada konsekuensi yang harus dia terima.
maka fraud akan terjadi. Contoh, ketika saya merasa ngambil uang 100.000, bagi saya mungkin uang 100.000 tidak terlalu berarti. Walaupun uang 100.000 itu ada di atas meja, gitu, mungkin saya tidak akan mengambil. Karena saya merasa uang 100.000 itu tidak terlalu berguna. Gitu ya. Beda halnya kalau uang 1 miliar misalnya dalam koper, kemudian ada di luar tergeletak. Gitu. Atau ada di atas meja, kebetulan saya lewat, ada di atas meja kantor seorang misalnya, ketika saya lewat, saya lihat ada uang, satu koper gitu. Mungkin di benak saya akan berkecamuk, ambil tidak gitu kan. Saya akan mulai berpikir konsekuensinya, kalau saya ambil ini, saya akan dapat uang banyak, saya bisa ini, konsekuensinya paling saya hanya di penjara 1 bulan misalnya gitu. Maka kalau ketika saya merasa keuntungan dengan mengambil uang itu lebih tinggi daripada konsekuensi yang akan saya terima, maka fraud itu akan terjadi. Tapi ketika saya merasa konsekuensi akan terima, berat kalau di penjara 10 tahun, ambil uang cuma 1 miliar, padahal kalau saya kerja mungkin 1 miliar dapat dalam waktu 2 bulan misalnya. Maka fraud tidak akan terjadi. Jadi fraud itu terjadi apabila si pelaku merasa bahwa keuntungan yang akan diraih itu jauh lebih besar daripada konsekuensi yang harus dia terima. Maka itu fraud akan terjadi. Nah itu klasik research yang pernah dilakukan oleh Sutherland dan Creasy. Jadi dia menemukan hipotesis seperti itu. Dia merumuskan hipotesis dan ternyata benar, terbukti bahwa orang itu akan berperilaku fraud apabila dia merasa bahwa konsekuensi yang akan dia terima itu lebih rendah daripada manfaat yang dia peroleh. Nah itu penelitian yang pertama. Nah yang kedua, ada penelitian klasik atau buku klasik yang berjudul The Thief in the Color Crime. Ini pencurian atau pencuri dalam kejahatan kerah putih. Dia lebih banyak membahas kenapa orang itu mencuri. Nah, dari hasil risetnya menemukan bahwa orang yang dipercaya dalam suatu perusahaan akan melakukan fraud ketika mereka mengalami sebuah masalah yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Dan mereka merasa bahwa masalah itu bisa diselesaikan secara diam-diam. Jadi di penelitian Jasper dan Black ini dalam The Thief of Color Crime menyimpulkan bahwa pegawai yang sudah bekerja dalam perusahaan itu akan bisa melakukan tindak pidana fraud atau bisa melakukan kecurangan karena dia mengalami masa di mana dia tidak bisa mengungkapkan masalah yang dia hadapi di kantor. Misalnya si A adalah pegawai, kemudian dia sangat mendesak membutuhkan uang gitu. Tetapi kemudian dia tidak bisa bercerita kepada siapapun karena di kantor tidak ada kepedulian satu sama yang lain. Pimpinan tidak pernah mau diajak bicara, setiap bicara marah-marah misalnya. Sehingga si pegawai ini merasa tidak mungkin untuk menyampaikan masalahnya kepada orang lain. Buntu dia. Nah, pada kondisi seperti ini bisa jadi akan menyebabkan seorang itu mengambil tindakan fraud. Karena dia sudah merasa tidak bisa menyampaikan masalahnya kepada orang lain. Tidak ada yang bisa membantu dia. Dia harus menyelesaikan sendiri. Caranya gimana? Ya ambil aja uang perusahaan lah sementara. Maka fraud akan terjadi. Nah penelitian ini merekomendasikan gitu. Jadi merekomendasikan agar pimpinan-pimpinan, bos-bos di perusahaan itu lebih memperhatikan karyawannya. Karena itu akan jauh lebih efektif untuk mencegah kecurangan. Jadi rajin untuk melihat pegawai ketika pegawainya merenung, melamun, mungkin ditanya ada apa, ada masalah apa. Mungkin dengan perhatian yang seperti itu
fraud bisa ditekan gitu. Orang yang awalnya ingin melakukan fraud tapi karena dia merasa diperhatikan, kemudian berani mengungkapkan permasalahannya, mungkin bosnya akhirnya mau membantu, kemudian akhirnya dia tidak jadi fraud, mending dia kasbon di perusahaan itu, pinjam uang. Oke, itu yang penelitiannya si Jasper dan Blake menemukan seperti itu. Nah, kemudian penelitian klasik yang ketiga, Crime, Law and Society. Nah, ini Hartung namanya penelitiannya. Nah, ini agak berbeda dari dua penelitian klasik sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya menyatakan bahwa fraud itu lebih cenderung karena tekanan atau karena inisiatif sendiri gitu. Jadi orang fraud karena inisiatifnya sendiri, karena kondisinya sendiri gitu, yang menyebabkan orang itu melakukan fraud. Sedangkan Hartung dalam buku Crime, Law and Society ini mengatakan bahwa fraud itu tidak hanya karena faktor dalam diri orang itu. Ada kemungkinan fraud itu disebabkan oleh faktor luar, lingkungan dari orang itu. Dari penelitiannya dia menemukan bahwa ternyata orang yang sebenarnya secara individu tidak mengalami tekanan finansial, artinya dia orang berkecukupan, tapi karena lingkungannya semua mencuri, akhirnya dia ikut-ikutan mencuri. Karena pergaulannya salah, dia melakukan hal yang salah. Padahal sebenarnya dia sendiri tidak punya motivasi untuk melakukan itu, tapi karena ikut-ikutan akhirnya. Nah, jadi Hartung ini menyampaikan dalam risetnya menemukan dalam risetnya bahwa faktor eksternal atau faktor lingkungan itu juga mendorong orang untuk melakukan fraud. Sehingga untuk mengatasi fraud sebenarnya tidak hanya faktor internal yang perlu diperhatikan, tapi faktor eksternal juga perlu menjadi perhatian. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita simpulkan dari hasil riset ini. Oke, kemudian kita lanjut. Selanjutnya kita bahas fraud triangle. Ini case crazy juga ini. Fraud triangle ini diungkapkan pertama kali oleh Crazy. Jadi ada 3 hal dalam fraud triangle ini dinyatakan sebagai penyebab atau faktor yang menyebabkan orang melakukan fraud. Yang pertama pressure atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi atau pembenaran dalam satu tindakan. Nah, pressure itu apa gitu sekarang? Jadi orang akan fraud apabila dia mengalami tekanan finansial terutama. Tekanan finansial itu apa? Tekanan finansial itu bisa macam-macam. Bisa karena misalnya ada permintaan, ada orang tua sakit, perlu uang misalnya. Sementara kita tidak punya uang, gaji dan minus. Nah, ini tekanan finansial. Nah, ini bisa menyebabkan orang untuk melakukan fraud. Atau tekanan keluarga, misalnya tekanan istri, anak minta HP gitu misalnya. Orang tua nggak punya uang, akhirnya orang tuanya melakukan fraud karena ada tekanan itu. Apalagi di rumah istrinya mengancam, anaknya mengancam, dan beli HP mau pergi gitu misalnya. Dari beli motor mau bunuh diri. Nah, ini tekanan yang sangat berbahaya bagi pekerja yang bekerja di korporasi, akan menyebabkan adanya fraud dalam korporasi. Nah, kemudian opportunity. Nah, opportunity ini kesempatan. Kesempatan ini biasanya muncul karena lemahnya kontrol gitu. Maka dari itu fraud itu akan terjadi apabila kontrol lemah. Contoh, seorang tidak mengalami tekanan, tapi dia melihat bahwa uang tergeletak di mana-mana gitu. Maka otomatis ada keinginan untuk mengambil jadinya. Karena kontrol lemah gitu. Perusahaan ini uangnya banyak, taruhnya sembarangan. Tidak ada mekanisme kontrol yang bagus terhadap penyimpanan uang, misalnya penyimpanan barang, sehingga pegawai yang awalnya memang tidak ingin mencuri jadi mencuri ya. Nah, itu karena lemahnya kontrol. Itu disebut salah satu contoh opportunity, kesempatan gitu. Nah, yang ketiga rasionalisasi.
rasionalisasi ini lebih kepada dorongan juga, dorongan lingkungan sebenarnya. Misalnya contoh seperti yang tadi kita sudah bahas, teman-teman mencuri, kenapa saya nggak boleh mencuri gitu kan? Itu salah satu bentuk pembenaran gitu. Atau perusahaan saya sudah perusahaan besar, kalau cuma diambil uangnya 100.000 ya nggak ada artinya gitu. Itu pembenaran. Atau saya sudah kerja lama, perusahaan saya sudah memberikan keuntungan banyak pada perusahaan, masa sekarang saya ngambil laptop satu aja masalah sih gitu. Nah itu contoh rasionalisasi, pembenaran seperti itu. Itu juga menyebabkan fraud itu terjadi. Oke, saya rasa itu penjelasannya secara umum, mendetailnya nanti bisa dibaca lebih lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita coba bicara scope of fraud. Jadi lingkup dari fraud itu seberapa parah, seberapa besar sebenarnya. Nah, di buku akuntansi forensik Aaron dan Tommy Singleton ini, di sana ada beberapa hasil riset ACFA dari tahun 1996 sampai 2008. Itu ternyata fraud itu terdeteksi merugikan negara 6% dari pendapatan nasional Amerika Serikat. Ini dia di Amerika karena basisnya memang masih di Amerika. Jadi 6% ternyata fraud di Amerika. 6% dari pendapatan nasional itu tahun 96 sampai 2008. Nah tahun 2009 itu naik menjadi 7% dari pendapatan nasional. Artinya fraudnya meningkat terus dan sangat besar nilainya. Bayangkan 6% dari jutaan dolar, bahkan mungkin miliar dolar. 6%-nya berapa itu? Jadi tinggi sekali. Jadi fraud itu lingkupnya sudah sedemikian besar, menimbulkan kerugian gitu. Nah kemudian yang kedua itu disebutkan bahwa sebagian besar kecurangan terjadi pada perusahaan yang memiliki aset lebih kecil dari 100 juta dolar. Hampir 60% itu perusahaan yang mengalami kecurangan itu adalah perusahaan yang asetnya 100 juta dolar ke bawah. Artinya perusahaan kecil dan menengah itu cenderung akan mengalami fraud yang lebih besar dibandingkan perusahaan besar. Kenapa? Karena kontrol di perusahaan kecil mungkin tidak sebagus kontrol di perusahaan besar. Itu yang menyebabkan hasil temuannya seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya di tahun 2009 itu 32% perusahaan dengan pendapatan lebih besar dari 250 juta dolar mengalami fraud. 32% perusahaan besar itu mengalami fraud. Data sampai tahun 2009. Bisa dibayangkan semakin besar perusahaan itu, tapi makin banyak perusahaan yang mengalami fraud. Artinya tingkat kerugiannya juga akan sangat luas, sangat besar. Nah kemudian yang selanjutnya 46,2% kecurangan itu terdeteksi melalui pengaduan atau tips. Jadi bobotnya terdeteksinya melalui pengaduan itu 46,2%. Kemudian melalui internal kontrol 23%, melalui audit internal 20%, dan melalui audit eksternal 9,1%. Artinya fraud itu lebih banyak terdeteksi melalui pengaduan dan paling kecil terdeteksinya melalui internal eksternal audit. Jadi audit oleh eksternal auditor itu selama ini tidak banyak bisa mengungkap fraud, hanya bisa mengungkap fraud sebesar 9,1%. Sedangkan pengaduan atau tips itu bisa mengungkap 46,2%.
Sehingga memang sangat perlu gitu adanya fraud audit, forensik audit. Karena terbukti dari data sudah menunjukkan bahwa financial audit atau audit yang dilakukan oleh akuntan publik itu tidak efektif. Pada periode sampai dengan tahun 2009 ya, tidak efektif dalam mendeteksi fraud. Sehingga itu menyebabkan, kemudian saya sudah menjelaskan mungkin di bab 1 dulu bahwa itu yang menyebabkan kenapa muncul kemudian profesi akuntan forensik ini. Karena kondisinya seperti itu. Eksternal audit atau audit oleh akuntan publik selama ini tidak berhasil untuk mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan. Sehingga muncul kasus Enron sebagainya, itu kan sudah menunjukkan bukti juga. Nah, sehingga akhirnya para pembuat regulasi di Amerika, para penyusun standar di Amerika kemudian meningkatkan peran eksternal audit atau akuntan publik ini dengan mengharuskan mereka menguji fraud risk yang ada dalam perusahaan ketika melakukan audit finansial. Jadi ada kewajiban baru bagi auditor sehingga pekerjaannya lebih susah. Ya tentu konsekuensinya biayanya pasti lebih tinggi kan gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian fraud audit jadi perlu dan sangat berkembang gitu. Karena akuntan publik pun harus melengkapi diri dengan kemampuan fraud audit dan forensik audit gitu. Sehingga profesi ini jadi berkembang. Oke, kemudian kita lanjut. Profil of fraudster. Jadi bagaimana profil dari pelaku-pelaku fraud itu? Kita coba lihat siapa biasanya atau orang seperti apa sih yang biasanya yang membuat fraud? Siapa yang fraud? Siapa yang biasa melakukan fraud? Nah, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang dirangkum dalam buku ini menyebutkan sebagian besar orang yang melakukan fraud itu adalah orang yang pernah gagal. Pernah gagal dalam hal karir, pernah gagal dalam hal bekerja, mungkin dipecat, sebagainya. Karena dia gagal menjalankan tugas dengan baik. Orang-orang seperti ini cenderung akan fraud, tapi tentu tidak semua ya. Ini hanya hasil riset sebenarnya yang menemukan seperti itu. Sebenarnya ini diungkap tentu fungsinya adalah untuk mempermudah melakukan pencegahan. Jadi paling tidak ketika kita merekrut pegawai misalnya akan dilakukan screening gitu. Screening itu tujuannya untuk melihat apakah dia orang yang pernah gagal, apakah dia orang yang pernah mengalami kegagalan di perusahaan sebelumnya ketika bekerja. Nah, ini perlu juga untuk pencegahan gitu sebenarnya. Nah, yang kedua, siapa yang fraud? Orang yang fraud itu adalah biasanya orang yang tidak disukai, orang yang dikucilkan, orang yang nggak punya teman. Ini orang yang cenderung akan fraud gitu. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, pegawai itu akan fraud ketika dia mengalami masalah tetapi tidak ada yang diajak bicara gitu. Atau dia merasa tidak ada orang yang layak diajak bicara, tidak ada orang yang layak diajak berkeluh kesah, sehingga dia akan memutuskan sendiri dan cenderung keputusannya kemudian akan salah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mudah tergoda. Pelaku fraud cenderung orang yang mudah tergoda. Jadi gampang diiming-iming, gampang dibohongi. Itu cenderung akan fraud. Tapi tetap ya tidak semua gitu. Tapi ini adalah hasil riset yang menunjukkan bahwa seperti itu. Nah, kemudian orang yang tidak punya empati, tidak punya hati nurani gitu. Orang yang gimana ya? Psikopat, sadis itu mungkin ya. Kalau yang parahnya begitu. Artinya tidak pernah empati, lihat orang rasain loh, gitu. Lihat orang tabrakan begitu. Lihat orang jatuh ya begitu misalnya. Jatuh, tahu rasa loh gitu. Jadi tidak ada empati, orang yang
tidak punya hati nurani, kadang-kadang itu adalah orang yang mudah fraud. Orang yang bodoh itu akan cenderung melakukan fraud dibandingkan orang yang pintar. Itu menurut hasil riset. Jadi orang yang bodoh cenderung akan melakukan fraud lebih besar dibandingkan orang yang pintar. Tapi tidak berarti orang yang pintar tidak ada yang melakukan fraud gitu. Tapi orang yang bodoh cenderung lebih tinggi melakukan fraud dibandingkan orang yang pintar. Nah, kemudian orang yang besar, pengeluarannya besar, boros, itu cenderung akan lebih tinggi melakukan fraud dibandingkan orang yang penghasilannya rendah-rendah atau biasa-biasa saja, orang yang tidak boros. Jadi orang penghasilan tinggi boros itu cenderung dia akan lebih mudah fraud dibandingkan orang yang penghasilannya tidak tinggi tapi dia hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros. Kemudian orang yang tertekan itu akan lebih cenderung melakukan fraud dibandingkan orang yang tidak tertekan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga gitu. Orang yang tidak ada tekanan terlalu tinggi dalam hidupnya, dia tidak akan melakukan kecurangan, atau dia akan melakukan kecurangan lebih rendah dibandingkan orang lebih tinggi. Orang yang tertekan itu akan melakukan kecurangan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak tertekan. Nah, itu kira-kira profilnya ya, dari pelaku, siapa yang akan melakukan. Kemudian yang kedua, kenapa mereka fraud? Nah, ini perlu diketahui juga. Kenapa seorang orang itu fraud? Kenapa seorang orang itu melakukan kecurangan gitu? Nah, dari hasil riset juga ditemukan bahwa orang yang cenderung melakukan fraud karena gitu. Yang pertama, dia yakin bahwa perbuatannya itu akan tidak diketahui orang lain, atau dia yakin akan lolos untuk melakukan itu. Hal ini akan terjadi apabila kontrol lemah dalam sebuah organisasi. Pasti karena kontrolnya lemah, kemudian sanksi tidak tegas, dia merasa gampang pasti tidak ketahuan, akhirnya fraud akan terjadi. Nah, pada kondisi itulah. Yang kedua, kenapa dia fraud? Karena dia sangat butuh, dia sangat membutuhkan uang, sedangkan sumbernya tidak ada, terpaksa dia fraud di kantor misalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang frustasi. Kenapa orang fraud? Karena dia frustasi terhadap pekerjaan atau terhadap hidupnya. Nah, ini orang frustasi ini udah gak bisa nakal, udah gak tahu harus kemana, akhirnya mencuri. Nah, itu contoh. Kemudian orang yang fraud itu, kenapa orang fraud? Itu karena dia pernah dilecehkan oleh majikannya. Seorang pegawai yang pernah dicaci maki oleh majikannya akan cenderung melakukan fraud karena dia ingin membalas perbuatan majikannya kepada dia melalui fraud tadi. Karena dia mencaci maki saya ambil aja barangnya gitu, saya gelapkan uangnya gitu misalnya. Itu karena dia merasa pernah dilecehkan oleh majikannya. Yang selanjutnya, kenapa orang fraud? Karena ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan juga bisa mendukung orang fraud, seperti yang tadi sudah disebutkan dalam klasik riset sebelumnya, bahwa fraud itu juga bisa disebutkan oleh faktor eksternal, lingkungannya semuanya suka mencuri, ya dia akhirnya terpengaruh untuk suka mencuri gitu. Kemudian orang fraud karena dia merasa bahwa fraud yang dia lakukan tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, ini rasionalisasi yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi dia mencuri karena dia merasa, saya mencuri cuma segini kok, perusahaan itu banyak sekali keuntungannya, tidak ada artinya saya ngambil uang segini. Nah, itu contoh. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mengalahkan organisasi, ini sama balas dendam tadi. Dia ingin karena dia merasa bahwa perusahaan tidak adil sama dia, kemudian dia ingin mengalahkan perusahaan itu dengan cara fraud. Misalnya dengan cara menjual data perusahaan, itu misalnya menjual desain perusahaan kepada perusahaan lain, karena dia ingin mengalahkan organisasi tempat dia bekerja. Kemudian ada juga yang karena ekonomi dirampas saat anak-anak.
Ini secara psikologis gitu, kalau orang yang pernah dirampas secara ekonomi ketika dia masih kecil, maka ketika dia besar dia akan cenderung merampas milik orang lain juga. Ini secara psikologis. Nah, ini saya penelitian, saya riset ya, bukan kata saya. Tapi tetap juga kita harus berpraduga tidak bersalah gitu. Tidak semua orang yang pernah mengalami itu akan menjadi fraudster gitu. Tidak semua juga, tergantung pada berbagai hal lain. Tapi kembali lagi, ini adalah hasil riset ini menemukan seperti itu. Nah kemudian kenapa orang fraud? Karena dia merasa kosong. Itu selanjutnya, merasa kosong. Kemudian kenapa dia fraud? Karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Jadi orang yang merasa kosong, tidak bisa mengendalikan diri, kemudian orang yang malas, kemudian karena kontrol lemah, itu bisa menyebabkan orang fraud. Kemudian kenapa orang fraud? Ada lagi nih, karena tidak pernah dipenjara. Orang yang belum pernah merasakan penjara itu akan cenderung melakukan fraud lebih besar daripada orang yang sudah pernah dipenjara karena fraud. Itu hasil riset juga. Orang yang tidak percaya dosa, nah ini secara religiositasnya sudah rendah nih, tidak percaya Tuhan, tidak percaya dosa, maka orang yang seperti itu akan cenderung fraud dibandingkan orang yang percaya dosa. Nah kemudian yang terakhir, karena meniru atasan. Jadi sering kalau nanti kita bicara selanjutnya tentang yang namanya anti fraud, cara pencegahan fraud gitu, itu akan ada tone of talk. Jadi contoh dari atasan. Jadi kalau kita mau perusahaan kita bebas dari fraud, atau kita mau organisasi kita bebas fraud, maka dimulai dari atas. Contohnya, karena contoh itu akan dilihat oleh anak buah. Anak buah itu akan cenderung meniru. Kalau pimpinannya jujur, dilihat tegas tentang uang, tidak main-main tentang uang, maka anak buahnya akan takut, tidak akan melakukan itu, atau akan merasa malu, sungkan untuk melakukan itu. Tapi berbeda ketika dia melihat pimpinannya begitu. Pimpinannya serakah, rakus, suka korup, anak buahnya pun pasti akan terpengaruh dan ikut-ikutan. Nah itu beberapa alasan kenapa orang melakukan fraud dari hasil riset yang sudah dilakukan. Oke, kita lanjut. Fraud taksonomi. Jadi kita ingin melihat jenis fraud itu seperti apa sih gitu. Atau hubungan fraud, hubungan antara jenis fraud itu seperti apa. Jadi ada fraud antara konsumen dan investor. Ada fraud pidana dan perdata. Ada fraud untuk perusahaan dan fraud kepada perusahaan. Ada fraud internal dan fraud eksternal. Ada fraud manajemen dan fraud non manajemen. Kemudian ada fraud tertentu dan fraud kategori. Nah ini fraud konsumen itu jelas. Fraud yang dilakukan oleh konsumen. Misalnya sengaja menganggap barang rusak. Barang yang dibeli sebenarnya bagus, tapi dia sengaja komplain untuk mendapatkan gratis. Ini sering pada perusahaan jasa sering. Kalau hotel misalnya sering jadi seperti itu. Restoran gitu. Sengaja dia bawa lalat dari rumah, misalnya sudah makan setengah, ditaruhin lalat, kemudian komplain. Tujuannya supaya nggak dikasih bayar. Ini fraud oleh konsumen. Banyak lagi barang-barang sering gitu kalau ngirim barang gitu. Apalagi kalau misalnya pedagangnya terlalu baik, kalau barang yang rusak bisa dikembalikan misalnya. Nah ini dimanfaatkan oleh konsumen untuk melakukan kecurangan. Ada juga fraud investor yang fraud. Kemudian ada fraud yang melanggar hukum pidana seperti memeras, mencuri, menipu, itu kan semua ada hukum pidananya. Kalau kita lihat mencuri misalnya itu KUHP 362 jelas di Indonesia. Kemudian ada pemerasan 369 KUHP. Itu semua ada hukumnya. Jadi kalau melakukan itu jelas, fraud yang seperti itu jelas fraud pidana. Kemudian ada fraud yang perdata. Fraud perdata itu seperti apa? Yang mungkin
kesalahan administratif seperti yang tadi, kesalahan pengelolaan mungkin bisa digolongkan sebagai fraud perdata. Kemudian ada fraud untuk perusahaan atau fraud kepada perusahaan. Jadi orang sengaja fraud untuk perusahaan tertentu. Misalnya saya kerja di perusahaan A, saya sengaja fraud dengan cara menyamar ke perusahaan B menjadi pegawai, mencuri desainnya, saya bawa ke perusahaan saya. Ini membuat fraud untuk perusahaan tempat dia bekerja. Ada yang membuat fraud kepada perusahaan yang dia tempat dia bekerja. Contohnya ya jelas mencuri barang-barang perusahaan. Itu kan fraud kepada perusahaan tempat dia bekerja. Ada juga tadi fraud untuk perusahaannya dia. Jadi dia fraud tapi untuk perusahaan dia dengan cara fraudnya ke perusahaan lain. Gitu. Ada fraud internal, fraud eksternal. Fraud yang dilakukan oleh pihak internal atau fraud yang dilakukan oleh pihak eksternal. Ini ada berbagai jenis. Jadi di fraud taksonomi ini kalau nanti saudara-saudara sekalian lihat di lampiran itu ada berbagai jenisnya nanti. Yang internal itu apa, yang eksternal itu apa, itu ada contoh-contoh. Nanti mungkin akan bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kemudian ada fraud manajemen, fraud non manajemen. Manajemen jelas tadi misalnya, contohnya memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan bonus misalnya, itu kan manajemen fraud. Jadi manajemen sengaja meninggikan laporan, meninggikan angka kinerja untuk dapat bonus. Ada yang fraud non manajemen, manajemen jelas karyawan misalnya misuse, penyalahgunaan aset misalnya, ngambil aset perusahaan. Jadi tadi contoh laptop dibawa pulang kemudian dijual. Nah, ini contoh-contoh bukan dilakukan oleh manajemen tapi dilakukan oleh pegawai biasa rendah. Nah, itu contoh. Ada yang fraud tertentu, ada yang fraud kategori. Jadi dia tertentu itu maksudnya dengan cara-cara yang tertentu. Ada dengan cara-cara yang tertentu, ada yang cara-cara tidak tertentu. Gitu. Artinya tidak ketahuan modus yang digunakan. Ada yang gampang dilihat modusnya, ada yang tidak bisa dilihat modusnya. Nah, dia terlalu rapi melakukan kecurangan, tidak kelihatan modusnya. Tapi setelah nanti dilakukan investigasi baru ketahuan. Nah, itu kurang lebih fraud taksonominya bisa kita jelaskan nanti lebih lanjut seperti yang saya sebutkan tadi. Silakan dilihat di lampiran buku itu. Itu ada banyak sekali nanti contoh-contohnya sehingga mungkin akan lebih jelas lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang fraud tree. Pohon fraud itu sebenarnya digunakan untuk memudahkan mengklasifikasikan jenis-jenis fraud. Jadi di pohon fraud itu secara garis besar fraud itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama korupsi, yang kedua asset misappropriation atau penyalahgunaan aset, kemudian yang ketiga fraud finansial, fraud laporan keuangan. Jadi kecurangan dengan menggunakan laporan keuangan. Ada 3 secara garis besar. Nah, ketiganya ini kemudian punya akarnya lagi. Jadi seperti pohon, ada dikategorikan lagi. Nah, tujuan pengkategoriannya apa? Sebenarnya untuk memudahkan kita menilai kalau dia skemanya seperti ini, dia termasuk apa gitu. Misal kalau ada seorang pejabat diberikan sesuatu oleh seseorang, itu termasuk fraud yang mana? Nah, di pohon fraud itu kita bisa lihat ya, kalau kita hubungkan garis lurus, kelihatan dia bahwa gratifikasi itu termasuk korupsi. Jadi memudahkan pengelompokan. Kemudian misuse, misalnya misuse itu penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset itu sebenarnya termasuk yang mana? Apakah termasuk korupsi? Apakah termasuk asset misappropriation? Penyalahgunaan aset itu termasuk asset misappropriation, tapi untuk inventory dan aset lain. Karena penyalahgunaan aset itu bisa dibagi 2, penyalahgunaan aset kas dan penyalahgunaan aset inventory dan aset lainnya. Jadi dibagi 2, tapi ujung-ujungnya dia adalah penyalahgunaan aset. Nah, ini untuk memudahkan klasifikasi maka dibedakan menjadi
fraudry ini. Nah ini juga kalau di Amerika mungkin dia untuk memudahkan juga mengelompokkan pelanggaran ininya hukumnya gitu, KUHP-nya gitu. Kalau misalnya perbuatan ini termasuk korupsi masuk KUHP mana, perbuatan ini masuk penyalahgunaan aset itu termasuk KUHP mana, kemudian kejahatan dengan laporan keuangan termasuk KUHP mana. Sehingga mudah kalau dia kejahatannya ada di sebelah kanan, bawah ini udah termasuk kecurangan laporan keuangan, nanti melanggar ketentuan hukum yang ini gitu. Jadi lebih mudah kita mengklasifikasikan, menggolongkan, kemudian merujuknya kepada aturan yang dilanggar. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, fraudry itu sendiri seperti yang saya tadi sebutkan, secara garis besar ada 3, ada korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Korupsi itu sendiri dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada conflict of interest, ada penyuapan, ada gratifikasi ilegal, dan ada pemerasan gitu. Jadi ada 4 garis besar. Kemudian itu sendiri ada bagiannya lagi. Nah, untuk bagian ini silakan dilihat lagi di buku. Kalau saya urai di sini mungkin bisa 3 jam nanti tidak selesai karena jumlahnya banyak gitu. Ada turunannya banyak nih, misalnya kalau penyuapan itu turunannya seperti apa? Oh, ada kickback, misalnya ada pemberian uang suap atau ada pemberian kickback, itu artinya misalnya ada harga yang di markup, kemudian kelebihannya ini ada kembali kepada si pemilik tender misalnya. Nah, itu kickback artinya. Nah, itu contohnya. Jadi seperti itu, ada banyak kelompokan di bawahnya, di bawah penyuapan tadi. Kemudian penyalahgunaan aset ini sudah disebutkan dibagi 2. Ada yang aset kas, ada yang aset dan inventory lainnya. Kemudian untuk kecurangan laporan keuangan dibagi 2 juga, ada yang sifatnya keuangan, ada yang non keuangan. Nah, itu ada bagiannya lagi. Silahkan nanti untuk lebih lanjut untuk fraudry ini silahkan dibaca. Sebenarnya ini juga akan nanti dibahas lagi di bab berikutnya di fraud scheme atau skema fraud. Karena bagian-bagian dari fraudry ini merupakan skema fraud gitu. Jadi setiap bagiannya nanti akan dijelaskan dalam skema fraud. Itu akan kita bahas di bab berikutnya. Oke, saya rasa itu dulu untuk sementara fraudry, nanti kita bahas di bab berikut. Kemudian evolution of typical fraud. Jadi evolutionnya fraud itu seperti apa? Evolutionnya fraud itu dianggap sudah berevolusi dari dulu sampai sekarang. Benar nggak kira-kira? Ya jelas ya, kalau kita lihat, kalau dulu yang namanya mencuri uang itu pasti uang yang diambil, fisik gitu, fisik uang diambil, dirampas, itu mencuri uang. Kalau sekarang mencuri uang sudah tidak lagi ngambil uang di brankas, bisa mencuri secara online, bisa mencuri secara offline. Jadi udah ada evolusi dari sebuah fraud. Jadi fraud itu sudah demikian berubah. Tapi sebagian besar fraud itu memiliki pola siklus dan langkah yang sama. Kalau mencuri itu pasti ada langkahnya. Ya seperti yang tadi, mencuri itu mendekati, pasti barang yang didekati, kemudian si pencuri itu awalnya tidak menguasai uang, itu dia beda dengan penggelapan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pencurinya pasti tidak mendatangi uang, kemudian uang diambil untuk dia sendiri. Siklusnya mungkin polanya akan sama seperti itu, cuman medianya sudah berbeda kalau sekarang. Mungkin sekarang bisa mencurinya melewat online gitu. Jadi dia masuk ke akun virtual, kemudian dari akun virtual diambil. Sama juga, dia polanya adalah mendekati dulu si korban, kemudian diambil untuk kepentingan dia. Mungkin langkah itu sama gitu, mendekati korban. Tapi dulu mendekati korban secara nyata, sekarang mendekati korban secara virtual. Jadi itu kurang lebih bedanya. Ada evolusi ke arah itu. Kemudian
korupsi misalnya. Korupsi itu kan memperkaya diri dengan merugikan negara. Perkaya diri sendiri dengan cara yang tidak pantas merugikan negara. Nah, evolusinya mungkin kita bisa lihat dari cara korupsinya. Kalau dulu orang korupsi itu pakai uang tunai, atau dulu mungkin ditransfer ke bank gitu. Sekarang udah nggak berani transfer ke bank. Kenapa? Karena ada KPK, ada penyadapan, ada PPATK yang bisa mendeteksi transaksi keuangan. Sehingga orang yang korupsi sekarang udah nggak kayak dulu. Dulu mungkin berani pakai rekening kalau korupsi. Sekarang nggak berani. Sekarang uang disimpan di bawah tempat tidur. Kayak kasus Gayus kemarin kan di bawah tempat tidurnya ada miliaran uang gitu. Karena dia nggak berani pakai jasa keuangan, nggak berani transfer. Ini evolusi juga dari sebuah kejahatan. Kejahatan itu akan berkembang terus seiring dengan perkembangan sistem pencegahannya gitu. Semakin canggih sistem pencegahannya, maka semakin canggih juga pencurinya. Itu sudah secara natural seperti itu. Nah, itu yang ingin ditunjukkan dari subbab ini. Jadi evolusi dari fraud itu sedemikian berkembang, dan ini akan bergeser terus gitu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga materi bab 2. Semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat buat saudara-saudara semua, dan saya akhiri dengan selamat siang.